الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والوفاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertama dan utama, selalu dan senantiasa setiap waktu tanyo panjatkan puja syukur kita tanyo kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bak bengahuro yang mulianyo Allah mentanggepi kekuatan dan kesehatan hingga sebagaimana biasanya kadapat tahadir rumah Allah untuk tanyo berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat salam mari pula tersampaikan kepada junjungan tanyo baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dronian sekalian. Tidak lupa pula kepada para alim ulama baik yang mutaqaddimin atau yang mutaakhirin. Ta'zim wal ikraman kepada Tengku Imam Syekh Masjid, panitia dan pengurus masjid serta seluruh jamaah yang berhadir di bengah uro yang mulianyo. Jamaah yang dirahmati Allah, lagi kali sampaikan taknya oleh Tengku moderator sambil taniatkan iktikaf dang-dang tapreh bengah, mari sama-sama tanyo kaji sabah firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 201. Mudah-mudahan kiranya untuk nama manfaat bagi kita yang bersama. Maka jibuno ada pegah baik tua-tua ni iktikaf kahana tertepu ceramah kahana jita cok manfaat ceramah hampula inna fahala itikaf baik sapu hana itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang luntuan baca bono di awal dan fikir hana urang yang hanjit baca ayatnya. Bahkan li kita bersama kadang-kadang siuro hana tatudum ge ta baca aranya. Bisa 10 ke, bisa 5 ke, bisa 3. Yang pasti long yakin bahawa ayatnya sabi nak baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sabi tak baca. Bila termayang tak baca aranya. Lalu yang menjadi pertanyaan, adakah dampak dari ayat tersebut atau dari doa yang kita baca tersebut dalam kehidupan kita nyo? Nah, ini pertanyaan yang barangkali perlu tak ajukan kepada draw masing-masing. Sabi ya Allah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Putra dampak terhadap long dari doa yang membacanya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, sudah barang tentu bandum-bandum urang siapapun getanyo inang agam tuha muda getanyo tak inginkan agar kehidupan getanyo baik, agar kehidupan getanyo sejahtera, agar kehidupan getanyo sempurna, agar kehidupan getanyo bahagia. Bandum urang menginginkan hal itu. Menansyid
Tanyo tentu berharap agar sabo saat kehidupan getanyo yang akan datang di uro akhirat juga sejahtera, bahagia, selamat dan sebagainya. Namun kadang-kadang ukuran yang jeta ilai hinoidonya, karena uro akhirat kalau tak lalui ukuran yang jeta yang jeta buh kero tu yang jet dikalan le orang lain hinoidonya, sejahtera, selamat, bahagia, baik dan sebagainya, hinoidonya jeta ukurannya dan terasakan kero tu. Maka buno dah pegah apa dampak dari doa yang tak baca di puronyan terhadap kehidupan kita. Rabbana atina, ya Allah, ya Tuhan kamu, nebi kehidupan kamu begot hasanah fid dunya, begot hina dunia, berbahagia hina dunia, bersejahtera hina dunia, bertenang hina dunia. Nyatakan dalam kitab tafsir, misal terpegah tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahawa fid dunya hasanah yang dimaksud dalam ayatnya adalah kesenangan, kebaikan di dunia. Yang pertama, kebaikan untuk dapat laksanakan ibadah. Setiap orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, maka Allah telah berikan kebaikan ke orangnya. Alanya hasanah fid dunianya juga dianggap atau dipahami oleh Ibnu Katsir bahawa orangnya na harta membecut untuk menjalani kehidupan dunia. Punya istri yang cantik lagi solehah, punya anak yang taat beribadah kepada Allah, punya kendaraan yang bisa digunakan untuk mencari rezeki dan sebagainya. Jadi itu yang dipahami oleh Ibnu Katsir. Sementara menyatakan dalam tafsir Muyassar misalnya, hasanah fid dunya yaitu kebahagiaan yang diperoleh lesira orang selama kehidupan dunia. Bahagia karena keluarganya baik, bahagia karena ibadahnya baik, bahagia karena segala sesuatu senang, tenang udip. Jadi intinya adalah dalam beberapa tafsir kita simpulkan bahawa yang dimaksud hasanah fid dunya adalah ketentraman udip. Dan semua orang menginginkan itu. Udip bertentram, udip bernyaman, udip bertenang, udip berbahagia. Itulah kesimpulan dari beberapa tafsir terhadap konteks ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian lanjutan ayat buno wa fil akhirati hasanah, dan nebilam ya Allah ke kamu kehidupan uro akhirat juga hasanah. Ibnu Katsir menjelaskan tidak ada kebaikan yang lebih baik dari syurga. Dengan kata lain bahawa makna yang tersirat dari doa tanyo, ya Allah ya Tuhanku, uro akhirat long ne pertama dalam syurga. Kedih itu ju ayatnya. Wa fil akhirati hasanah. Hana yang lebih god kun Ibnu Katsir ketika truk uro akhirat kecuali syurga. Maka secara tidak langsung orang ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, dia memohon kepada Allah, ya Allah uro akhirat dong ne pertama dalam syurga. Wa qina adzabannar, dan ne pujuh kamu ya Allah dari siksa dan azab api neraka. Nyan yang tabi-tabi tak melake tip uro, bahkan berkali-kali tak baca, bahkan menyutai baca, bahkan kadang-kadang hana tak baca kero, baca legok.
Setiap na urang baca doa getutup biasanya ngan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sabi-sabi ngan yang gitu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kepada persoalan awal. Sudahkah ada dampak dari doanya terhadap kita? Atau bahkan kita merasa, ya Allah, aku sabi-sabi dalam doa tapi hana tenang udah belum. Hana bahagia udah belum. Hana sejahtera udah belum. Hana god kehidupan lu. Itu bahkan ya kadang-kadang yang kita rasakan. Hana kau tenang dong, sabi-sabi na lu baca doanya. Sabi-sabi lu melaki bertenang udip, berbahagia udip, bela kebaikan lah udip. Tapi hantam teruk, pakon. Jamaah yang dirahmati Allah, ada dua faktor, ada dua penyebab yang perlu kita bersama tak kaji kembali. Ketika kita merasa bahwa doa kita nyonya hana teru, yang talakai kita nyonya hana terjadi loh, khusus dalam konteks ayat taknya ada. Tamlake bersejahtera, tamlake bersenang, tamlake mau bahagia, tamlake begot kehidupan, tapi hana teru terasa kerol. Salahkah ayat itu? Tidak. Tapi ada dua hal yang perlu kita evaluasi. Apa itu? Yang pertama, ibadah. Ketika udip hana tenang, ketika udip golom bahagia, ketika udip golom sejahtera, ketika udip golom membawa kebaikan, maka hal yang pertama yang harus dilihat adalah ibadah. Ada persoalan dengan ibadah kita, maka hidup itu tidak akan bahagia. Nah masalah dengan ibadat tanyo sehingga udip kita han tenang. Nah masalah dengan ibadah kita sehingga udip kita han sejahtera. Itu persoalannya. Pakan yang persoalan, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain pegah bagi tanya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Hanalun pujud jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan pokok atau tujuan utama kepujud kita oleh Allah untuk beribadah. Ketika ibadah bermasalah sebagai tujuan pokok diciptakan manusia, maka udip haitim tenang, udip haitim bahagia, udip haitim sejahtera. Apakah atra yang pokok je masalah? Maka perlu perbaikan, perlu penyempurnaan dari ibadahnya. Lagi mesti contoh no. Tanya tahu ini tangin. Baik tanginnya kadang-kadang hana tak perhatikan ni tayo. Pu ke kenduran ti, pu ke lemik ban, pu ke na prewe hana timang li, hana perlu tahu dia pokok jiwing. Tak pegah tu hana nyaman sagai go tangin ni. Hana mangat sagai tawing go tanginnya. Padahal ada persoalan-persoalan yang nak baik tanginnya yang hana tak perlu tahu dia puno. Rantai ka krek kro, prewe ka hana pahli, bahan lemik tiblah dan sebagainya. Tapi tanya ingin tawing tapi tak pegah ada hana nyaman du tanginnya, hana pah sagai le tanginnya. Menancit dengan kehidupan. Kita merasa hana go nyaman udip lu, hana go tenang udip lu, hana lago bahagia udip lu, hana go kebaikan ba udip lu. Ternyata ada masalah.
Masalah itu adalah ibadah. Jadi kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan itu tidak semata-mata karena harta. Orang selalu berpikir bahwa kup mangat udip, kup bahagia udip, kup sejahtera udip si pulan je karena le harta. Yang pola pikir yang salah. Harta tidak ada jaminan membawa ketenangan hidup. Le harta punya kedudukan yang tinggi, tidak ada jaminan bahwa itulah ketenangan hidup. Bahkan menyertai tim kita mau jujur terhadap diri sendiri, justru banyak harta tambah hana tenang tu. Kalau orang jajai pe, empat nak dengar ke? Hana dengar ke? Itanya yang hana peng tu, yang biasa-biasa mentang dalam bro dengar tu. Ini fakta. Makin jai peng orang makin susah ke? Nah motor mu 20 bawa, tinggal ke motor je kalau iwo. Kau poti belah malam motor je kalau iwo. Kai dia perkara truk pos 12 malam tinggal kalau motor dia sabot tu hoka puka bercoban. Puka pulang puka. Hana dengar kau yang. Tinggal ke harta. Nah lampau sawe ke taraya. Muthe mujun nyakiban. Pu bai. Mutem kung nyoto ya tiram. Hana tenang ke? Kita nyo yang hana tapuna ke hamba benar berapa tak kau tu menjadi dengar dengar tu. Iurungan remah ke mewah, harta ke jai motor ke cukup mewah, la motor full AC tapi tu di dalam. Berarti pun ada berkah harta tidak memberikan jaminan udip bahagia, udip tenang, udip sejahtera kalau mendetek. Tip jai orang raya-raya remah orang yang toki-toki tanya yang duma. Kau bibi raya remah motor pu yang hana. Cita yang saya bawanya nak tenang udip. Hana rumah bibi raya ai pergi ya barang kang belang dia. Motor sip mewah-mewah ai pergi. Baje hijau mentang becut. Awak parkir kaya tinggal ke Peliti. Hana tenang udip. Jadi harta tidak selamanya menjamin kebahagiaan hidup. Jadi artinya lagi ada nak apa tau? Ibadahlah yang membuat jaminan, yang menjamin bahwa udip kita bisa bahagia, bisa tenang, bisa baik. Maka perbaiki ibadah. Bila memang perlu udip tenang, perbaiki ibadah. Putma ibadah, cipjai ibadah. Cipjai macam dan bentuk ibadah. Yang paling sering terpubut lagi tanya, salah satu ibadah itu adalah semayang. Maka bila perlu udip tenang, perbaiki semayang. Salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah lain. Bila memang udip ingin tenang, lagi tamlake buno Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila udip ingin tenang, bila udip ingin bahagia, bila udip ingin penuh dengan kebaikan, salah satunya adalah perbaiki solat. Yang golong semayang, mari kita semayang. Yang kata tim semayang, perbaiki adakah kesalahan di dalam solat kita? Perbaiki. Kadang-kadang nasi sebahagian kita kata tim semayang. Nah saudara-saudara kita kaget tim semayang. Tapi dia tidak mau tahu punar leh semayangnya. Lagi ibarat berah contoh ke itangin meno. Punar herante, punar kendorante, punar masalah bak prewe, pu macam-macam. Hana perlu tahu pokok ji wing. Nacit yang menan. Maka tak berah tu udip hana tenang ya Allah dalam semayang tapi nak tapi pakan udip susah tapi. Ya Allah lungwe kita ingin apakah hitim teruk-teruk? Ada masalah dalam ibadah kita, maka perlu diperbaiki. Semayang paling lebih bermasalah. Paling banyak bermasalah dalam solat kita.
Menyo semayang hana pah, maka masalah itu tidak akan hilang. Hidup itu tidak akan tenang. Yang ubek je mesti tak pegah contoh. Bagi getanyo yang kaidang semayang, bagi siapapun yang kaidang semayang, ketika katruk hotel semayang, golom tak semayang, na perasaan hana tenang lah mati tu kan? Na perasaan hana nyaman tu. Uma golong semayang, sang ueh de gede. Ketika golom tak pubut. Berarti menunjukkan apa? Bahwa ibadah itu memberikan ketenangan udip. Wate kali dah pubuknya cika lega tu. Mesti tak nak duk tak je kopi cika mangak je kopi ju. Pakat kali dah temayang. Yang contoh dia nak buat. Tapi mio golom tak pubuknya sang hampah ju kopi pitabai dengan espresso bi. Sangar lo. Hampah dia. Hana nyaman. Pakat tinggal di golom temayang. Jadi ibadah memberikan ketenangan. Maka perbaiki itu supaya kita lebih tenang. Betul. Nyo paling le bermasalah tengok adalah bab ibadah, khususnya bab salat. Febler masalah. Mesti mimi kamu ya ina juga sebler masalah bab sembahyang. Bahkan lebih le masalah bab urinang bab sembahyang ketimbang uragam. Misal lembo contoh mana? Maka kajian sebuah orangnya untuk tak perbaiki katanya. Supaya udip tenang, supaya udip bahagia. Misal contoh lembo kamu. Urinang nama sah halangan dan itu kodrat yang diberikan oleh Allah ke orangnya. Tapi yang sering jadi masalah dalam ibadahnya adalah ketika masa halangannya kita mah kero. Cikalan tengok uragam yang nana urinang sering mana atau urinang sendiri cin rasakan katanya. Mesti dah pegah rata-rata truk halangan sekitar 5 euro. Rata-rata. Tapi na yang tamah kedro adanya pegenap. B halangan mesti dah pegah lehoro. Lehoro posibelah yang kabeh masa halangan ke. Nyan hana giak mano laju untuk je semayang leho yang ge pupreh le kente tepul. Atau kadang-kadang na yang pupreh ke singa bunga. Singa bunga kena pusiga ju. Nyat sering terjadi ya. Baru urinang, mak cakap lah baga. Cin rasakan ke ron mimi atau kita tanya sendiri yang uragam yang punya urinang bisa terasakan katanya. Kadang-kadang katanya yang hai projek gelom dan mana gelom be gelom mentang mana BO tu. Padahal berapa waktu sudah meninggalkan solat gara-gara pupreh BO tu nya. Kadang cik memang kabeh. Ini yang sering terjadi. Maka katanya hana ada tenang udip tu ibadah tak punya pekon. Semayang tak punya pekon. Alanya lom yang sering juga terjadi. Lagi haba pun ada begah ba urina. Ketika wiladah, ketika nifas. Dia orang tanya berpuluh pe gede. Hana lang kita begah berpuluh pe. Tamah lam pe uro tu. Jadi kadang-kadang leh uro ka selesai masalahnya. Kadang-kadang si 20 memang tergantung kondisi fisik si ura. Kadang-kadang memang na yang sampai puluh tapi langka. Kadang-kadang bahkan memang na yang lebih karena penyakit. Tapi yang rata-rata begitu selesai hana gak mana laju untuk kita mayang. Gepu preh le ba ada urang Aceh puluh put. Berapa waktu solatnya bermasalah. Maka udip hana tenang. Ya, nyo yang boleh dah perbaiki. Nyo yang boleh dah sikapi. Menanci kitanya orang banyak bermasalah dalam ibadah kita, dalam solat kita. Dum yang kata tim semayang mentang bermasalah, apalagi orang yang hana itim semayang. Ilung sering lu sampaikan di banyak tempat, salah satu persoalan mendasar
dalam sembahyang kita nyo adalah ketika kita nyo hana ilmu. Sip masalah ibadat tu munyo hana ilmu. Contoh betul lah. Pakan menyatakan dalam kitab. Baik mulai dari kitab yang cen-cen, Matan Takrib atau Yatuhnya Nabajuri, Ya'anatul Talibin, Mahalli dan seterusnya. Bandum-bandum kitab geawali pembahasan dengan babut taharah, bab mesuci. Bandung kitab babut taharah, babut taharah. Kadang-kadang kita sendiri bertanya-tanya, apakah taharah tapi-tapi ke pegak? Hidih dalam kitab je pi bab taharah, hino pi bab taharah, kedih pi bab taharah. Bandung kitab geawali dengan babut taharah. Ternyata persoalan bersucinya adalah persoalan mendasar dalam ibadah. Ketika bersuci hana bere, ibadah hana bere. Ketika mensuci hana betul, ibadah hana betul. Karena syarat, salah satu misil kita pegah contoh bunuh kesemayang, salah satu syarat salat adalah bersuci, tawudu dan sebagainya. Uronyo seble persoalan hinan. Persoalan tak anggap itanya sederhana, tapi hana tak perhatikan. Contoh lah nak pegah. Kegitannya uragam misil kita pegah contoh. Ketika tanah semayang, khususnya misalnya di masjid, di menasah dan sebagainya, kebiasaan kitanya waktu tanah semayangnya natajak ba toilet. Kebiasaan menan tanah semayang, apalagi misalnya semayang Jumaat, misalnya dah pegah yang trip hotel bak taduk hino, tak pupah dia tajak ba toilet, lebih sakit ni tentu tengah semayang. Ada persoalan-persoalan bak toiletnya. Contoh misalnya berapa persoalan. Orangnya umat Islam sendiri galak ke mode. Galak mengikuti perkembangan zaman yang walau kadang-kadang perkembangan zamannya hanya sesuai dengan konteks Islam. Contoh misalnya bak toilet. Orangnya menyatakan bak mall, bak hotel, atau bak tempat-tempat yang lain di kota-kota, na toilet lagi model helm. Ya kan? Uronyo oleh panitia masjid yang hana mupom tata cara bersuci, gepuo toiletnya gepasang bak masjid. Gepasang bak WC-WC masjid. Anggapan kau nyan pu ngak keren, ngak mengikuti mode, ngak mengikuti perkembangan zaman. Mereka pasang tu toiletnya, toilet lagi helmnya, jak tanya timbak lah tanya. Bisa dipastikan bahwa yang tertimbaknya bandung balik arah. Misalnya patih, part yang merumpak toiletnya ni cites juga. Dan na masjid-masjid yang kamu pegang menang. Mereka keren, mereka pembaharuan, mereka inovasi ngak keren lagi bak gop ngak hi toilet anyo lagi toilet bak hotel mesti tu kan. Ngak hi toilet anyo lagi toilet bak mall. Nah, ngak dianggap masjid anyo hai. Padahal panitia yang tengah ngak. Necite, kiban cara teteh? Wate ne tu ia ne minta kertas. Berangkapu kertas you. Pu kertas kereh-kerohan kertas plastiknya atau kertas buku atau apalah benda. Ni citeh ke deteh ngat yakin bahawa memang i-nya ipa. Menyombak luar atau bak ija kadang-kadang hanada hipa i. Tapi menyombak kertas pun ni citeh maah cakap lembaga ne peruhung kertas ukuran kemaluan ne tipek ne toh ju i. Le ne toh i ne kalen na percikan-percikan i. Pasti na cerita hana. Pasti na.
Alinyan keranji, waktu tercupet, pret, iya tuhnya, hoi pelam. Ini persoalan. Memang persoalan cukup sederhana kadang-kadang, alah menyan pihak pegah. Tapi menyangkut dengan persoalan ibadah, nyo kadang-kadang je ke masalah dia. Menyohana sahudu, menyohana suci, ibancara ada temayang. Nyo masalah. Maka bunuh terpegah, perbaiki ibadah jika ingin hidup tenang. Nyo sebelum masalah. Kata bo. Yang kedua, maka hati-hati, hati-hati. Masih di seputaran toilet, karena hinan sumber masalah hinan. Kepu teman trip tata sujud, membelah minit 3 sujud. Taruh kuah hana tak bedah-bedah. Menyo sembayang hana sah, menyo suci hana sembayang dah hana sah. Ini persoalan. Kalian tak kalian contoh yang lain. Dan ini kita dapatkan di beberapa masjid dan menasah dan sebagainya. Toilet yang gepega. Ya long istilah long pega. Gebok bintih. Ladom cip raya bintih dengan petapa lain. Alian bintihnya pitip manyang. Punya ukuran long kajut lah, maaf cakap tak berkata tak ada je hinan. Punya orang hana cara gena pelingka atas paganya kecuali geperapat badan ge dengan paganya. Ini persoalan. Di orang kadang-kadang maaf cakap tak berkata hana elemen. Geperapat juga sadunya, sadu peru-peru kadang atau sadu papa katanya. Alanya gerah ke bedah tamang itu sembayang. Sementara pakaian bunuh kamu naji, kah kenang ni. Atau kadang-kadang yang miu, pagunya miu. Wate geple kenang pagunya ipo wate. Ini juga masalah. Jadi kadang-kadang lagi hamba bunuh dah begah halah bab taharah tapi bab mensuci tapi ke begah cih hanaglah halam bab suci dia maka jilang kitab bab suci tapi ke begah yang kalau terpegah ke saudara-saudara kita ni anak-anak muda yang pakai luli sila ala kadar entah bram ju tu bram ju siram tabok-tabok lo ya hoi po ianya apalagi WC kita nyawa ke abah bunuh terpegah 3 lom datang mang WC ke apa yang tu hidup pakat kamu melangu-langu ju iak gop tinan kan iak kita nyawa mentang iak gop nah hinan kamu melangu-langu hinan kamu liang-liang hanam tak doa pi yang syahrul tak akui bahawa memang kelemahan kita nyawa umat Islam cikuto kelemahan umat Islam cikuto walaupun tanya konsep kita nyawa an-nadhafah minal iman kebersihan bagian dari iman tapi yang paling kuto umat Islam harus tak akui katanya. Ya, di mana-mana bak WC bak tempat ibadat sendiri kuto. Igop bak WC gile. Itanya bak tempat ibadat masjid menasah kuto. Memang ciri khas ro dengan umat Islamnya. Jadi yang pelik nak berapa? Ini bermasalah dengan ibadah. Ya, bom menyohana sah mensuci kiban sah ibadat. Ya, yang kalau tak pegah bak wudu. Ada banyak persoalan yang harus diperbaiki. Wudu kadang-kadang menancit. Ala kadar juga wudu. Mekelih mentang tata krama, tata cara berwudu kadang-kadang hana macam tak perhatikan, kadang-kadang sedih tu. Makna sedih mana? Tinggal tu, ya Allah, orang getim ibadat tapi ilmu untuk ibadatnya hana. Nyo yang sering-sering bermasalah. Maka perbaiki bersama-sama. Tamu pegah-pegah. Hai bek menan hai ni tu semaya. Hai bek menan hai ni rahaki. Bek menan hai ni ramuka. Bek menan hai ni sampo hule dan segala macam. Karena paling sering bermasalah sih. Kadang-kadang yang ada bubuknya hanya lagi giyu. Hana lagi giu dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam pandangan-pandangan para ulama. Kan lagi mesti contoh nak buka, sabah tu contoh.
Kata tengah 7, dalam tak pegah apa, kita tengah 7. Sabar tu contoh mentang, tak pegah BBO tepat mentang. Bahawa ngat tertepu bahawa itulah bagian-bagian yang harus kita perbaiki lagi kita bersama, termasuk long. Ya. Kan yang makna orang yang kau pegah hanya kata sempurna tak kan. Berarti sama-sama takalan di mana kekurangan-kekurangan itu untuk kita perbaiki. Contoh nak kata apa tu? Dalam wudu misalnya, pegang dalam Al-Quran famsahu biwujuhikum, ramkah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Jaro sampai sengke. Lihat bahasa Al-Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nyo aidun, nyo marafiq. Bahasa Al-Quran wa aydiyakum ilal marafiq, dari hino ke no. Pertanyaannya, padum dro na urang dah dari hino ke no. Itanya kemangat bak keran menan je tu. Nyo keran pra je tu. Nyo mana? Nah bertentangan dengan ayat. Mau balik tengku. Yang geyu ulama Al-Quran wa aydiyakum ilal marafiq. Ilahnya dari hino ke no. Jadi artinya tuntunan Al-Quran, tuntunan agama untuk tung semayang dari ujungnya kena bat sengke, kan dari sengke kena ke ujungnya. Ya, engkau masalah lah. Tapi yang terjadi hanya penting tu leho ni citeh. Nedang bak kulah dia. Khususnya bak keran. Bak keran cik gedeun je. Ha, nyok keran buka keran ya gitu. Apalagi keran yang model miu. Maka dalam pegawai penuh panitia harus orang-orang yang mupom tata cara untuk peduk ke panitia, masjid, menasah dan sebagainya. Nyo ladong-ladong keran cipayah tajung kok ke dia. Pakan hangga pegawai umanya ngak mangak gedeun le urang dari hino ke no. Nyo sep susah tu. Maka kadang-kadang tempat juga mempengaruhi orang untuk beribadah. Yang lebih mangat memang tak terus mana, tak terus mana. Kali cianak lalu cianak mau balik-balik bi, gedeun je mana, tak kena getan ini. Padahal tuntunannya tidak seperti itu. Nah, jadi nyo hal-hal yang lagi dah pegah puno, perlu dah perbaiki, bacu. Maka pengajian, kajian agama yang tip subuh, tip ote, naga pegat, perlu dah ikuti. Setidaknya dalam kajian-kajiannya na BO tepat kita cok ke ilmu untuk tak perbaiki ibadah benar. Untuk tak perbaiki ibadah BO tepat. Apalagi kita yang berusia tuha-tuha yang minta apa usul mede jahanat mele. Jadi kajian-kajian menu bunga subuh malam tiat sembahyang kadang-kadang na pengajian di masjid ni ikuti ya. Untuk kesempurnaan ibadah dia. Ini kalau ada pegah mbak pelaksanaan salat. Nah kitab apa? Kitab jilipi. Judul kitabnya adalah Akhta' al-Musallin minat takbir ila taslim. Lipih ube kitab mathailai. Tapi dalam bahasa Arab judulnya Akhta' al-Musallin minat takbir ila taslim. Kesalahan orang sembahyang mulai takbir sampai salam. Nah put macam kesalahan yang berulang-ulang tanya pubul. Bahkan karena bak kebiasaan pun. Orang ibadat kadang-kadang kan karena ilmu. Karena mengikut-ikut. Kiban cara tarukuk yang betul, kiban cara sujud yang betul, kiban cara takbiratul ihram yang betul, kiban cara tadu tahiyat yang betul. Hana boleh tahu kan? Pokoknya higa hidup dari ilong lundu, higa rukuk, ilong sujud, ilong baca, ilong baca. Jadi kepegah akhta' al-musallin minat takbir ila taslim. Put boh dalam kitab yang disebutkan kesalahan-kesalahan yang mengulang-ulang dah boh tanya. Boh long boh rono atau rule lain kadang-kadang. Yang hana tak perhatikan. Minat takbir ila taslim. Mulai kita tergebi pun. Hana perhatikan urun tergebi. 7 urun tergebi, 7 macam cara tergebi. Nah yang lagi urun yang kerti tergebi. Allah. Kenapa? Nah yang buuk menyang dia. Walau kadang-kadang kesalahan itu tidak membatalkan salat, tapi setidaknya mengurangi pahala salat. Nah kita nyo ikut upacara,
ipurno upacara siap gerak ke di puduk jaro ontangnya siku harus santet menyo hana tak pegak menan dalam tata krama pelaksanaan upacara salah. Kadang-kadang wudu upacaranya wudu kop beeciknya ke tapi kennya lagi ipurno kena siap gerak ke beec je benar yang getuk gelantok mata orang nah yang mudah menanya menan citanya sembahyang kan lagi purno kan lagi tuntunan agama tak beec je babayang galak aro tu beec cit ati keun siap gerak igop jaroi regam itanya kan tak perlu dang cit menanlah kira-kira lo nak pegang. Jadi ada tata cara apalagi ketika bacaan-bacaan solat ketika kita baca dan ini yang paling juga bermasalah karena bacaan-bacaan itu menyangkut dengan makharijul huruf patah hidup sad patah hidup sin patah hidup tha yang masalah heboh yang sad sin tha za za zo me bahasa kita ain a sebelum masalahnya Pakon, anda perhatikan, kadang-kadang sad jika sin jika sad, ta jika sad. Ketika membalik-balik hurufnya, alhamdu dengan alhamdu. Tanya alhamdu ha ba wasal halak. Ba tengah-tengah daku, romakun ha dengan halam dada, alhamdu. Sip raya masalahnya. Sip raya masalah yang ketika tanakan alhamdu itu bid hamdu bahkan menyolam pandangan ulama kepada menyot tak sengaja tak kena tanya cip murtad tak sengaja ngan harayu tak kun ngan halam dada tak sengaja tak kunnya hana tak kun alhamdu sengaja aku nak kun alhamdu tak kun murtad maka mubalik makna di sangat jauh tapi tanya kadang-kadang hana tak perhatikan adanya maka udip hana tenang. Kenapa? Ibadah bermasalah. Oleh karenanya, tunggu-tunggu sekalian, Mak Darul Syidlun Bandung, nyo sama-sama. Sama-sama tente, kita coba perbaiki atanyan, agar ibadah kita nyo bereh, ibadah kita nyo ged, ibadah kita nyo sempurna. Ketika sempurna ibadah, ketika baik ibadah, maka tuntutan yang talake buno Rabbana atina fid dunya hasanah insyaallah akan terpenuhi. Nah, ini baru sabar dah pegang. Galau wa fil akhirati hasanah, galau wa qina adzabannar. Insyaallah tertambung bawa te-te yang lain. Jadi oleh karenanya satu persoalan yang paling penting untuk kita pahami bersama adalah ketika kita ingin hidup tenang, hidup penuh dengan kebaikan, hidup penuh dengan kebahagiaan dan sebagainya, maka perbaiki ibadah. Salah satu ibadah yang paling sering kita laksanakan adalah salat. Menansyid untuk ibadah-ibadah yang lain, zakat, haji, puasa, sedekah dan sebagainya perlu kita perbaiki. Maka mudah-mudahan naniat baati kita masing-masing, ya Allah Tuhanku, lebih kesempatan, lebih kekuatan bagi long untuk long perbaiki nilai ibadah long, pelaksanaan ibadah long, agar udip long menjadi lebih tenang, udip long menjadi lebih bahagia dan sejahtera. Demikian tuku-tuku sekalian yang dapat Tuan sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, lulakai maaf atas segala kekurangan. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.